أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan yang rutin, yaitu tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini semua ahli kubur keluarga kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Kitab Tanqihul Qaul yang berkaitan dengan keutamaan bersiwak. Siwak yaitu pengganti daripada sikat gigi. Al-babus sabi'u fi fadilati siwak. Bab yang ketujuh menerangkan tentang keutamaan siwak. Ini siwak bentuknya kecil tapi manfaatnya luar biasa ya. Setiap hari, jadi alhamdulillah giginya kuat, tidak bolong gitu kan. Dibiasakan sejak remaja, insya Allah. Saya alhamdulillah setiap sholat pasti pakai ini ya. Setiap baca Al-Quran pakai siwak. Tujuannya sunnah Rasul ya, yang terkecil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. Rasul bersabda, 2 rakaat salat memakai siwak ya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ini bandingan luar biasa ya. Jadi orang pakai siwak 2 rakaat dengan orang lain salat 70 rakaat tanpa bersiwak. Bagusannya mana? Bagusan yang 2 rakaat pakai siwak ya. Jadi dibiasakan kita melaksanakan sunat yang terkecil ya. Jangan sampai kita meremehkan sunat-sunat yang kecil ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin al-haya'u wa hilmu wal hijamatu wasiwaku wa ta'atturu wa kasratul azwaj ya. Rasul bersabda, sittatun min sunanil mursalin, 6 perkara yang merupakan sunat para nabi dan rasul. Yang pertama al-haya'u, punya rasa malu ya. Jangan sampai kita tidak punya malu gitu kan ya. Minimal kita punya malu sehingga kita bisa beribadah pada Allah. Orang yang tidak punya malu, dia tidak menyadari bahwa Allah yang memberikan semuanya kepadanya, dia tidak ibadah ya. Itu orang yang tidak punya malu. Allah sudah memberikan kesehatan, rizki ya, sehingga dia tidak bersyukur, tidak beribadah. Maka orang tersebut adalah orang yang kurang ajar ya, tidak bersyukur pada Allah. Jadi orang-orang yang punya rasa malu, ini orang-orang yang terpuji. Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa pemalunya ya. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang punya rasa malu luar biasa. Wal hilmu, yang keduanya hilim. Hilim itu artinya melebihi sabar. Kalau sabar kan orang tidak berani, tidak bisa melawan, namanya orang sabar. Dia misalnya diancam, dia sabar. Kenapa? Karena nggak berani itu kan, takut. Tapi kalau orang hilim, dia punya
punya bela diri, punya kemampuan untuk melawan, dia sabar, namanya hilim, ya. Hilim itu melebihi daripada sabar. Jadi dibiasakan kita sabar terus meningkat kepada hilim. Ya, tidak dendam, walaupun kita mampu untuk membinasakan dia atau melawan dia, bisa mengalahkannya, tapi orang tersebut hilim, sabar dengan punya kemampuan, ya. Ini sifat para nabi, sifatnya hilim, walaupun diejek sama kaumnya, diusir sama kaumnya, dibuling, malahan disakiti, tetap sabar, ya. Padahal dia mampu, para rasul mampu berdoa meminta kepada mereka Jibril untuk dibinasakan, tapi para nabi itu diberikan rasa hilim, belas kasihan, melebihi sabar, ya. Yang ketiganya wal hijamatu, yaitu hijamah, dibekam. Sunat itu dibekam, ya. Saya selama hidup ini baru 3 kali dibekam. Ternyata enak. Jadi merasa enteng. Biasa kalau darahnya beku itu kan sering dibekam sampai darahnya hitam. Saya pernah di abesin tuh, ya, di misbah, ya. Itu bayarnya tuh tidak memberatkan, seridonya itu, ya, di Gang Abesin. Itu ahli silat, ya, Cimande, tapi bisa berbekam, ya. Itu sunat, dibekam itu sunat. Kalau hijamah, ya, di atas kepala, ya, bekamnya di atas kepala. Ada juga dibekamnya di punggung. Yang keempatnya wasiwaku, yaitu siwak, bersiwak, ya. Caranya begini, dari kanan ke kiri. Ini sunat, ya. Jadi dibiasakan kita bersiwak dari mulai kita mengetahui ilmunya sampai kita menjelang wafat, ya. Ternyata ini juga bisa menggampangkan sakaratul maut. Ketika Rasulullah akan sakaratul maut waktu nazak, minta siwak kepada saudaranya Sayyidina Ali, ya. Akhirnya diberikan siwak, begitu bersiwak langsung menghembuskan nafas yang terakhir, ya. Ini siwak ini bisa memudahkan untuk sakaratul maut. Yang kelimanya wa ta'atturu, memakai minyak wangi, sunat itu, ya, daripada bau kelek, bau keringat, gitu kan. Jadi biasakan, walaupun sholat sendirian, ya, sholat sendirian pakai minyak wangi. Jadi di samping kitanya nyaman, juga memberikan kenyamanan pada orang lain, ya. Setiap kita sholat, walaupun sholat sunat di rumah, tetap pakai minyak wangi. Kenapa? Karena malaikat senang dengan wangi-wangian. Sebaliknya, ya, setan paling senang kepada yang jorok, ya. Orang-orang yang jorok temannya setan, ya. Jadi dibiasakan kita pakai minyak wangi, apalagi bepergian, ya. Sampai berkeringat. Kalau kita pakai minyak wangi kan tidak merasa terganggu orang lain, ya, malahan senang, ya, merasa nyaman dengan orang yang selalu harum. Yang keenamnya, yang keenam ini agak sedikit berat, ya. Wa kasratul azwaj, memperbanyak istri. Ini nabi-nabi itu banyak istrinya, ya. Nabi Sulaiman istrinya sampai 100. Nabi Sulaiman, ya, 100 kurang 1. Nabi Daud lebih daripada 100, ya. Rasulullah hanya 11, ya, tapi bagi umatnya itu 4. Bagi yang mampu, yang adil itu kan, ya. Kalau tidak adil jangan. Ini sunat para nabi dan rasul, ya, yang 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati was-siwaku wa masut tibbi, ya. Rasul bersabda, salasatun wajibatun ala kulli muslimin. 3 perkara yang wajib. Wajib sini ada sunat muakkad, hampir, ya, mendekati wajib, sunat muakkad atas setiap orang muslim. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada niatnya, al-ghusla lis sholati yaumil jum'ati, itu niatnya, ya. Aku niat mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini sunat, ya. Jadi 3
kesunatan yang hampir wajib, ya, sunat muakkad. Di sini salah satu wajibatun ala kulli muslimin, 3 perkara yang diwajibkan atas setiap orang muslim, artinya sunat muakkad hampir mendekati wajib. Yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ati, yaitu mandi pada hari Jumat. Yang keduanya wasiwaku, dan bersiwak juga, ya, setiap Jumat pun kita pakai siwak, pakai sorban kalau bisa, ya. Yang ketiganya wa masutibi, yaitu mengoleskan wangi-wangian, ya. Jadi 3 kesunatan yang hampir wajib, ya, sunat muakkad namanya. Sunat yang ditekankan keharusannya, hampir wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Rasul bersabda, thayyibu afwahakum, harumilah, ya, mulut-mulut kalian supaya harum, maksudnya harumilah, baikilah, ya, mulut-mulut kalian bisiwaki, dengan bersiwak. Harumkanlah mulut-mulut kalian dengan bersiwak. Fa innahu tariqul Qur'an, karena sungguhnya mulut itu adalah tempat keluarnya Al-Qur'an. Karena sebelum baca Quran bersiwak dulu, ya. Sudah wudu bersiwak dulu, ya. Jadi dibiasakan di kantong ada siwak. Kalau saya banyak siwak, ya. Kadang di tas ada, ya. Dibiasakan. Ini sunat yang paling kecil yang sering tinggalkan oleh umat Islam. Padahal ringan, ya. Tapi paling luar biasa. Pahalanya melebihi sholat 70 rakaat. Coba 2 rakaat pakai siwak, lebih baik kan, nggak sama itu kan, daripada 70 rakaat tanpa bersiwak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahul mutahallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami, ya. Rasul bersabda, Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang yang suka menyela-nyela, ya, di antara umatku yang wuduknya dan juga makan. Artinya menyela-nyela ketika wudhu, rambutnya di sela-sela, tangannya di sela-sela, kakinya di sela-sela. Dan juga wata'am, setelah makan pakai tusuk gigi. Ini sunat, ya. Jadi dibiasakan membawa tusuk gigi. Ya, kenapa? Karena ini merupakan sunat Nabi, menyela-nyela gigi setelah makan. Ya, kan suka ada tuh ketika orang tidak menyela-nyela giginya ketika sholat, akhirnya keluar dan kemakan itu batal. Ya, jadi di antara yang batalkan sholat, makan, bukan makan begitu, makan bekas sisa makanan. Nggak terasa, ya, begitu dia sholat ternyata sisa makanannya jatuh, akhirnya ketelan, itu batal sholatnya, ya. Nah, kebanyakan orang tidak tahu, karena sunat udah makan menyela-nyela gigi dengan tusuk gigi, ya. Di samping kitanya nyaman dan juga tidak sampai busuk, ya. Jadi sisa makanan menjadi busuk kalau tidak dibuang, ya. Lalu sikat gigi minimal sehari 3 kali, itu minimal, ya. Kalau lebih utama mah setiap waktu sholat sikat gigi bersiwak, sikat gigi bersiwak, double. Sikat gigi juga, bersiwak juga, ya. Jangan sampai kita, mohon maaf, ya, sampai bau mulut, ya, nggak enak. Kita berhadapan dengan orang yang bau mulut tidak enak, kecuali puasa wajar. Kenapa puasa bau mulut? Karena emang Allah sengaja, ya. Bau mulut orang berpuasa di hadapan Allah lebih harum daripada minyak wangi yang paling mahal, ya. Mudah-mudahan manfaatnya kita bisa mengamalkan sunat-sunat yang kecil tapi besar pahalanya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.